Kisah kesombongan Sang Arjuna yang tidak tayang di serial Mahabharata. Pada suatu ketika, Arjuna putra ketiga Kunti pergi mengunjungi Rameswaram, tempat di mana dulu Sri Rama dan bala tentara Kiskenda membangun jembatan raksasa yang menghubungkan antara India dan Sri Lanka. Arjuna melihat kini jembatan itu hanya tinggal puing-puing belaka. Ia pun menghela napas panjang dan menatap salah satu kera yang melintas. Lalu ia berkata, "Apakah Rama tidak begitu hebat? Bukankah Sri Rama adalah pemanah hebat? Mengapa ia malah meminta sekumpulan kera untuk membangun jembatan ini? Jika aku adalah Rama ketika itu, aku akan membangun jembatan dengan busur dan panahku. Sedemikian hingga lautan terbelah karena kokohnya jembatanku." Tentu saja Arjuna dapat berpikir demikian. Ia selalu menganggap dirinya sebagai pemanah terbaik di dunia, sebagaimana Sri Rama pada masanya. Dan memang pada era kerajaan Hastinapura, sulit ditemukan tandingan Arjuna dalam seni perang yang satu ini. Dan panah saktinya mampu menciptakan apapun. Kera yang dipandangnya tertawa. "Apa kamu terlalu bodoh sehingga tidak menyadari keadaan pada saat itu? Sebuah jembatan yang dibangun dengan sebatang panah tidak akan mampu menahan bobot jutaan pasukan Kiskenda yang melintas, termasuk batu dan bukit raksasa yang mereka bawa sebagai senjata. Panahmu tidak akan sanggup menahannya." Lalu Arjuna tampak tersinggung. "Baiklah, kamu bisa melihat jembatanku dengan matamu sendiri. Kamu dan jutaan kera di sini bisa mencoba melintas di atas jembatanku." Dengan kekuatan yoganya, Arjuna melepaskan anak panahnya dan menembus serta membelah lautan dengan dahsyat. Dan sebuah jembatan baru yang begitu kokoh muncul seketika menghubungkan antara India dan Sri Lanka. Ia pun tersenyum puas, lalu mempersilahkan si kera itu mencobanya. Dengan sebuah lompatan ringan, si kera menghentakkan kaki mungilnya di atas jembatan tersebut. Lalu dengan seketika, jembatan tersebut telah porak-poranda terbenam ke dalam lautan. Si kera kembali ke daratan dan berkata pada Arjuna bahwa jembatannya memang tidak cukup kokoh. Kemudian Arjuna mengulanginya, namun kembali si kera menghancurkan jembatannya dengan begitu mudah. Lalu Arjuna kemudian sadar bahwa kera itu bukanlah kera sembarangan. Ia pun mengerahkan segenap kemampuannya. Ia membangun jembatan terakhir dengan segenap daya upaya. Itu tidak seperti jembatan-jembatan lain sebelumnya. Kera itu sadar dan tersenyum. Ia tahu akan sulit menghancurkan jembatan ini. Tanpa menunggu lagi, si kera membesarkan dirinya sambil melompat tinggi. Arjuna yang melihat ini hilang sudah rasa percaya dirinya. Luluh sudah kesombongannya. Kini ia tampak lunglai. Namun hatinya berdoa pada Sri Krishna. "Oh Krishna, aku mencari perlindunganmu. Aku menyerahkan semuanya padamu." Sementara kera itu melompat dan dalam hatinya berdoa pada Sri Rama. "Oh Rama, tolonglah aku. Jika jembatan ini tidak hancur, maka namamu akan ternodai oleh kesombongan pemanah ini. Karenanya aku meminta perlindunganmu." Kera itu pun menghentakkan kakinya ke jembatan tersebut, sehingga memperlihatkan sosok yang sebenarnya. Arjuna menjadi tertegun melihat kera raksasa itu. Ia adalah salah satu pemimpin pasukan Kiskenda dan pembantu setia Sri Rama, putra Dewa Bayu dan reinkarnasi
dewa Siwa sendiri, yaitu Hanuman. Bumi pun bergetar. Namun apa yang terjadi? Hanuman menghentakkan kakinya pada jembatan sakti buatan Arjuna yang sebelumnya telah berdoa kepada Sri Rama. Alhasil, seketika jembatan itu menjadi roboh. Di sanalah Hanuman berpesan pada Arjuna, "Wahai kau Arjuna putra Kunti, janganlah terlalu takabur akan kekuatanmu itu. Ini baru satu kera saja, jembatanmu sudah roboh. Bagaimana dengan ribuan kera yang melintas, bahkan jutaan? Rendah hatilah kau Arjuna, kesombonganmu ini kalau dibiarkan akan membawa malapetaka kelak bagi dirimu." Disinilah Arjuna merasa malu, sadar akan kesalahannya. Lalu Arjuna membidikkan anak panahnya di depan Hanuman si kera sakti. Lalu tercipta api dari anak panahnya untuk membakar dirinya saking malunya. Ini adalah simbol Arjuna membakar kesombongannya yang ada pada dirinya. Sebelum Arjuna menuju api tersebut, alhasil seketika inkarnasi Dewa Wisnu itu kemudian datang pada Hanuman dan Arjuna. Dengan cahaya yang cemerlang, Hanuman melihat sosok tersebut sebagai Sri Rama, sedangkan Arjuna melihat sosok tersebut sebagai Sri Krishna. Di sana, Rama meminta Hanuman untuk melindungi Arjuna saat perang Bharatayuda nanti, melindungi Arjuna dari panah-panah sakti Karna, Guru Drona, dan kakek Bhisma. Jika tidak di hari pertama, pertempuran pertama, maka Arjuna akan terbunuh oleh anak panah yang pertama. Dan Rama sendiri menyampaikan pada Hanuman bahwa ia juga akan menjaga Arjuna sebagai sais kereta perangnya. Dalam kisah Mahabharata kemudian digambarkan kereta perang Arjuna memiliki panji berlambang Hanuman. Arjuna sendiri kemudian sadar bahwa masing-masing batu, bukit, dan gunung yang digunakan untuk membangun jembatan Rameswaram dilindungi oleh kekuatan ilahi sehingga cukup kokoh untuk mencapai tujuan. Sedangkan jembatan Arjuna hanya berisi kesombongan sehingga dengan mudah hancur. Hanya ketika ia menyerahkan segalanya pada Sang Ilahi, maka Tuhan sendiri yang akan mengambil bebannya, sehingga jembatan itu akan menjadi kokoh. Nah, begitulah ceritanya. Banyak pesan yang bisa diambil dari sini. Ambillah wahai saudaraku.